Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, di dalam hadis qudsi Allah berfirman yang berbunyi, haqqat mahabbati lilladzina sadaquna min ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli wala mu'minin wala mu'minatin qaddimu lillah salasata awla min sulbihi lam yakul hinsa illa adkhalul jannah qadir rahmati. Yang artinya, mereka yang berteman satu sama lain karena aku berhak memperoleh cintaku, dan mereka yang saling membantu antara sesamanya karena aku berhak memperoleh cintaku, dan tiadalah seorang mukmin, pria atau wanita, berserah diri karena Allah atas kematian 3 orang dari antara anak kandungnya yang belum dewasa. Pasti Allah masukkannya ke dalam surga dengan limpahan karunia nikmatnya. Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan As-Saghir dari Amr an-Nabas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurnia dan kemurahannya menetapkan bagi orang yang saling berkawan dan berteman dengan tulus ikhlas dan suci karena Allah untuk menerima cinta kasih sayang. Cinta kasih Allah kepada hambanya berarti Allah memberikan dan melimpahkan nikmatnya kepada mereka, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah melimpahkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang selalu bertobat dan melimpahkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang selalu mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan pahala dan nikmat kepada mereka, menaungi dan melindungi mereka pada hari kiamat. Dikala tidak ada naungan dan perlindungan selain naungan dan perlindungannya, memelihara mereka dari siksaan dan melimpahkan berbagai kesenangan dan nikmat kepada mereka. Adapun orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu akan saya paparkan. Yang pertama adalah orang yang sabar, yang kedua adalah orang yang bersatu berperang di jalan Allah, yang kedua adalah orang azil, yang keempat adalah orang yang bertawakal, yang kelima adalah orang yang berbuat baik, yang keenam adalah orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang sabar. Difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Allah benar-benar mengasihi orang-orang yang sabar. Dan yang kedua, orang-orang yang bersatu padu berperang di jalan Allah. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi,
Sesungguhnya Allah mengasihi mereka yang berperang pada jalannya, berbaris lurus seolah-olah mereka satu bangunan yang tersusun rapi. Terus yang ketiga, orang adil. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang keempat, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal padanya. Yang kelima, yaitu orang yang berbuat baik. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 195, yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir ini, yaitu yang keenam, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 76 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik saudara-saudaraku, dimanapun berada pada kesempatan ini yang mulia, sebaiknya di dalam hadis qudsi yang baru saja kita jelaskan bahwa kita cinta Allah ini bukan berarti kita mencintai seseorang ini karena raut mukanya, cinta karena kedudukannya, akan tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi di sini adalah cinta kepada Allah, yaitu cinta berteman kepada seseorang satu sama lain karena Allah. Janji Allah, maka Allah akan masukkan ke surganya Allah dan mendapatkan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Itulah penjelasan dalam hadis qudsi, itu yang baru saja kita paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa memetik yang baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tawakal Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.